感谢天恩师德，感谢老前人、前人大德，感谢各位点师慈悲，感谢各位前贤给后学机会学习。Terima kasih atas kewelasasian pandita, para pandita dan juga para bijaksana sekalian. Hari ini kembali kita sama-sama mempunyai kesempatan belajar lagi bersama-sama tentang Tao Te Ching, yaitu bab 20, tidak umum. Tentang bab ini, sebenarnya Lao Tzu beliau masih menggambarkan sesuatu yang lebih tinggi dari pembelajaran pada umumnya. Jadi memang di antara para nabi, para suci, tingkatan dari yang diinginkan oleh Lao Tzu beliau itu adalah sangat-sangat tinggi, sangat-sangat uwe ya. Benar-benar beliau inginkan manusia itu bisa kembali kepada diri sejatinya tanpa embel-embel sama sekali, tanpa kompromi sama sekali. Jadi setiap bab yang beliau sampaikan itu mengandung makna yang tersirat. Bila kita belajar tentang Dharma Hati dan kita tidak juga mengerti arti di dalamnya yang tersirat, kita hanya terpaku kepada tulisannya, maka apa yang dituliskan oleh Lao Tzu itu kadang-kadang malah akan menjadi rancu, akan menjadi sesuatu yang membingungkan. Kenapa demikian? Karena itulah kelebihan daripada Lao Tzu. Beliau benar-benar mengerti tentang Tao, sehingga beliau tidak menjabarkan Tao itu seperti pada umumnya orang menjabarkan. Jadi kita sama-sama belajar tentang bab ini, tidak umum. Jadi dikatakan bahwa kurangi belajar, tiada kerisauan. Nah, di sini kita melihat Lao Tzu ini kok aneh. Semua orang tidak berhenti menyuruh orang rajinlah belajar, tetapi kenapa Lao Tzu menyuruh kita untuk kurangin belajar supaya tidak ada kerisauan? Yang dimaksud dengan kurangin belajar di sini adalah kurangi rasa keingintahuan kita yang menggunakan kepintaran kita, yang menggunakan kearifan yang kepintaran yang sebenarnya bukan kearifan sejati kita. Banyak sekali orang ingin tahu tentang Tao, tetapi sedikit sekali orang yang benar-benar bisa tahu tentang Tao. Mengapa demikian? Karena setiap orang hanya menggunakan kepintarannya saja untuk belajar. Kalau sudah tahu ya sudah, nggak peduli lagi. Tidak benar-benar masuk dan mempraktekkannya dalam kehidupannya. Karenanya itu Lao Tzu merasa bahwa di dunia ini banyak orang pintar, tetapi sedikit sekali orang bijak yang mengerti Tao. Karenanya itu orang pintar dan orang bijak itu adalah beda. Orang pintar itu adalah orang yang masih memiliki ambisi pribadinya. Orang pintar itu menggunakan banyak sekali akalnya. Kalau oleh Lao Tzu kita dikatakan bahwa orang pintar itu belum tentu bijak. Tapi orang bijak itu sudah pasti pintar. Mengapa demikian? Karena orang bijak itu menggunakan polo miao tsui dia. Sedangkan orang pintar itu menggunakan seluruh dari akal-akalan dia. Nah, di sini ada 3 macam orang yang belajar. Satu adalah orang yang kalau sudah belajar, dia pada dasarnya dia nggak percaya. Dia merasa dirinya banyak sekali ilmu. Dia akan terus mencari ilmu ini. Tetapi orang ini, dia sangat bisa menimbulkan penampilan yang membuat orang percaya kepada dia. Kalau oleh Lao Tzu kita dikatakan bahwa pembina yang demikian, Lao Tzu juga tidak akan meremehkannya. Karena apa? Lao Tzu sebagai Buddha tidak akan meremehkan orang yang menggunakan kepintaran untuk belajar. Walaupun dia tidak percaya, tetapi yang penting Lao Tzu percaya kepada dia. Lao Tzu percaya bahwa dia bisa
mengembalikan kapasitas roh sucinya, meninggalkan kepintaran dia dan mengembalikan kapasitas roh suci dia, yaitu polomiao zhihui dia. Kalaupun sampai akhir hidupnya orang seperti ini tetap tidak berubah, masih mengandalkan kepintaran, tetap tidak percaya, tetapi bisa menampilkan seolah-olah dia terbaik, seolah-olah dia mengetahui segalanya, seolah-olah dia bisa mewakili segala kepintaran, maka Lao Tzu mengatakan bahwa orang seperti ini sampai terakhirnya pun tidak akan mendapatkan manfaat dari Tao, tidak akan bisa mencapai nirwana, karena hanya menggunakan kepintaran semata, hanya penampilan luar semata. Kemudian pembina yang kedua adalah itu banyak sekali di masyarakat umum, yaitu orang yang awalnya percaya, kemudian nantinya semakin dijalankan, ada ujian, ada cobaan, kemudian luntur, dan kemudian larut lagi di dalam 7 indera dan 5 skandanya. Jadi orang yang demikian, maka dia perlahan-lahan akan berubah. Tadinya waktu baru syutao, wah dia ikut semangat, dia ikut percaya, menggebu-gebu. Tetapi begitu ujian datang, begitu cobaan datang ke dalam hidupnya, maka dia menyalahkan Buddha, menyalahkan langit bumi, menyalahkan manusia. Maka dia akan mengalami kemunduran dan perubahan. Orang yang demikian juga tidak bisa mencapai kesempurnaan nirwana, karena dia hanya akan bertumimba lahir di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang awalnya begitu memahami Tao langsung percaya dan tidak berhenti menjalankan Tao sampai akhir hidupnya. Dia akan mendapatkan perkembangan yang luar biasa sekali. Semakin lama dia hidup, maka semakin banyak manfaat dan faedah yang bisa dia berikan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ketika seseorang menjalankan kehidupannya seperti itu, maka otomatis di dunia pun dihormati sebagai makhluk suci. Setelah meninggalkan dunia pun pasti akan mencapai nirwana. Karena itu Lao Tzu kita pun menyampaikan kepada kita bahwa kalau di dunia ini manusia bisa membohongi diri sendiri dan orang lain dengan penampilan, tetapi tidak bisa membohongi Buddha. Karena para Buddha dan para suci tahu pasti jenis pembinaan manakah yang sedang dijalani oleh seseorang pembina. Karenanya itu Buddha, Guru Suci mengharapkan bahwa kita bisa timbulkan polomiao zhihui kita, kearifan sempurna kita. Apa yang dimaksud dengan polomi? Polomi itu adalah sampai kepada tempat yang aman, tempat yang selamat. Kalau bahasa Mandarinnya adalah yao tao pian. Jadi sampai ke tempat yang aman sejahtera. Artinya tempat yang aman sejahtera itu hanya ada di nirwana. Tempat yang tidak mengharuskan kita untuk bertumimba lahir lagi, tempat yang kekal abadi itu hanyalah nirwana. Kalau kita sudah timbul polomiao zhihui kita, di dunia ini pun kita bisa menyelesaikan masalah dengan sempurna. Masalah datang, kesulitan datang, kita hadapi. Ketika masalah sudah berlalu, hati kita tidak terikat. Hati kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya, polomiao zhihui kita yang sebenarnya. Dengan demikian, maka kita di dunia pun sempurna, dalam kearifan dan kebajikan kita pun sempurna. Bila bisa demikian, tentunya tidak akan ada kerisauan yang bisa mengganggu kita. Lalu mengapa pada saat sekarang ini kita punya kearifan polomiao zhihui kita tidak bisa ditimbulkan? Jadi ini seperti kalau kita ambil contoh ya, misalnya di satu konser musik. Di satu konser musik itu ada bermacam-macam alat musik. Apabila setiap orang yang mengendalikan alat musik ini punya keinginan masing-masing, punya woxiang, punya keinginan ego pribadi, maka musik ini tidak akan bisa tampil harmonis dalam satu irama. Nah, begitulah
ketika tubuh kita ini yang mempunyai 5 skanda dan kita punya 7 indera, kita punya keinginan masing-masing yang tidak ada habisnya, maka kearifan dan ketentraman kita tidak akan bisa dimunculkan. Jadi sama seperti konser musik itu. Konser musik itu hanya bisa dimulai kalau semua sudah sehati, seirama, tentram, tenang. Kalau ada satu aja alat musik yang lebih menonjol atau mau seenak-enaknya sendiri, maka konser ini akan gagal. Musik ini akan gagal secara otomatis. Demikianlah kearifan sejati kita hanya bisa dimunculkan apabila ada keseimbangan di dalam diri kita. Kita bisa menghilangkan seluruh kerisauan dan keterikatan kita. Benar-benar kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Benar-benar kosong sejati dan bisa memunculkan kapasitas kebudahan kita. Para bijaksana yang Hoshi hormati, dalam kitab Xing Jing dikatakan bahwa bentuk adalah kosong, kosong adalah bentuk. Se pui kong, kong pui se. Jadi kalau kita katakan tubuh ini, tubuh yang kelihatan ini adalah bentuk, tapi sebenarnya 100 tahun kemudian dia udah kosong. Lalu kita katakan bahwa roh suci kita adalah kosong. Ya, tetapi ketika kembali ke nirwana, roh suci kita ada. Roh suci kita ada, tubuh ini baru bisa bergerak. Jadi pada dasarnya kalau kita tidak mengupayakan munculnya kapasitas kebudahan kita, polomiao tsuhoi kita di dalam kehidupan masih sebagai manusia, maka jangan berharap kita bisa memunculkannya di alam berikutnya. Karena hanya di dunia ini aja kita punya kesempatan yang besar. Apalagi saat sekarang ini kita sudah memohon tahu dan kita sudah di dalam perlindungan firman sejati. Kemudian berikutnya, perbedaan yang tipis antara dan baik dan jahat, apakah merupakan perbedaan yang besar? Jadi ini maksudnya dan ini adalah nada yang keluar sebelum menjadi kata-kata. Jadi itu kalau orang yang melihat hurufnya ini kan cuma beda huruf E dan huruf A. Tetapi ini maknanya sudah beda jauh sekali. Coba kalau kita bicara seperti ini, ketika ada orang yang merespon, ya, itu sama dengan iya, setuju. Iya. Tapi kalau orang bilang itu sama dengan tidak. Jadi walaupun itu belum menjadi kata-kata, tetapi kita sudah bisa tahu responnya orang lain. Jadi di dunia ini baik dan jahat, apakah merupakan perbedaan yang besar? Lao Tzu tanya kepada kita. Ya, memang merupakan perbedaan yang besar sekali. Di dunia ini, kalau orang lebih banyak berkata kepada kita iya, berarti dia menghormati. Berarti kita memberikan manfaat yang baik kepada dia sehingga dia bisa dari hatinya menghormati. Tetapi apabila lebih banyak yang mengatakan begitu atau pertentangan, itu berarti kita harus mengintrospeksi diri kita. Mengapa kita tidak menerima? Kenapa di hati orang lain kita tidak diterima? Jadi apakah kita ada melakukan kesalahan yang membuat orang lain merasa tidak suka? Ataukah kita adalah sosok yang menginspirasi orang lain untuk menjadi baik dan semakin baik? Jadi dan ini juga sama, apabila diumpamakan balik kepada diri kita sendiri, ini adalah cara kita menghormati roh suci kita. Kalau kita atau ya, itu berarti kita xingzhen. Xingzhen itu adalah mengakui. Atau bukan hanya sekedar percaya ya. Kalau kita percaya belum tentu kita mengakui. Tetapi kalau kita mengakui otomatis kita percaya. Jadi xingzhen itu harus percaya. Kalau bahasa Inggrisnya trusting, bukan belief. Jadi kita harus percaya. Kita harus mengakui roh suci kita ada. Kita harus meyakini roh suci kita ada. Barulah kita bisa
mau bersusah payah membina dan menaklukkan ego kita, menaklukkan 7 indera kita. Dengan cara apa? Dengan janju, dengan meneguhkan diri kita. Barulah bisa muncul tingli, keteguhan, kapasitas diri kita baru bisa muncul. Tetapi apabila kita tidak mau mengakui jati diri kita yang sebenarnya, yang timbul adalah apa? Yang timbul adalah ini, yaitu xietai. Xietai itu adalah mengingkari. Nah, contohnya saja, hari ini saya mendengarkan ceramah, hati saya senang, tapi kemudian saya akan menghibur diri saya sendiri, saya makan yang banyak. Hati saya lagi senang, kemudian saya tidur yang banyak. Tapi kita sudah merugikan diri kita sendiri. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak berusaha ke arah yang lebih baik. Jadi akhirnya kita mengingkari. Saya tahu Dharma itu baik, saya tahu Roh Suci itu ada, tetapi ya sudah, saya lebih suka badan ini. Saya lebih suka hidup cara hidup saya selama ini. Saya lebih yakin sama pici maupun saya. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan baik dan jahat itu bedanya besar sekali. Dan itu sebelum menjadi kalimat itu muncul, kita sudah harus introspeksi, kita harus kita harus mempelajarinya sebelum dia menjadi kalimat. Karena yang satu menyebabkan karma baik, yang satu menyebabkan karma buruk yang luar biasa sekali. Demikianlah ketika seseorang itu uzu itu adalah sesat, maka dia selalu merasa dirinya benar. Kalau yang seperti itu tentunya sulit lagi untuk bisa memahami lebih jauh, apalagi meyakini diri sejatinya. Tetapi bagaimanapun keadaan seseorang, tergantung kita dalam hidup ini, apakah kita adalah orang yang melulu mencari keuntungan untuk diri kita sendiri dan tidak peduli pada orang lain, atau orang yang selalu tan pieni, tidak mau sikui. Padahal kalau dalam prinsipnya Tao, sikui justru tan pieni, tan pieni justru sikui. Kenapa? Karena kalau kita tan pieni itu timbul keserakahan. Karena ketika kita sikui timbul keikhlasan. Jadi tan pieni sikui tan pieni bagi orang Shutao adalah seperti itu. Ketika kita merugikan orang lain, maka orang lain akan merespon kepada kita adalah tidak suka. Ketika kita melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, mendidik dan melakukan hal yang bermanfaat, maka orang lain salut di dalam hati, salut juga di dalam mulut. Jadi sebagai seorang pembina, kita memahami bahwa ini perbedaannya sangat-sangat besar sekali.